termasuk yang memang terlibat langsung di dalam pertarungan, ya walaupun di ART gak disebut, ini saya minta tahu diri lah. Maka ini saudara mana orangnya Mas di sini? Wakil Ketua Umum dia ini sekarang menjadi ketua tim pemenangan Golkar, ya tahu diri lah. Gitu, karena dia masih datang sebagai wakil ketua umum itu mewakili saya. Mewakili ketua umum ini. Gitu loh. Enggak bisa jadi tim pemenangan. Ya, maka ini terbuka saja saya minta milih lah saudara ini. Mau tetap jadi wakil ketua umum PBNU atau jadi ketua tim pemenangan. Kita tidak melarang. Tapi ini semua, ini demi konsolidasi NU ini supaya utuh. Supaya kita ini adil kepada semua. Gitu loh ya. Ini maksudnya itu. Nah sekarang yang penting kita menjaga keselamatan, menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sambil waspada. Kalau pada satu titik diperlukan ya kita bertindak, apa boleh buat. Kita dulu gepuk-gepukan sama PKS juga nggak nunggu disuruh orang kok. Ya. Ya. Pada saat diperlukan siap bertindak. Siap bertindak. Siap bertindak. Itu NU. Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mereaction pernyataan daripada Gus Ketum PBNU Gus Yahya, alangkah baiknya kalian lanjutkan menonton ini dulu, video pernyataan full Kiai Yahya Khalil. Kemudian soal politik, ya ini bolak-balik kita ini mau keselamatan bangsa dan negara. Kalau sampean tanya arahnya kita dukung calon presiden mana, ya enggak bisa jawab hari ini. Gimana kita bukan partai politik ya. Yang sudah jelas itu sekarang baru PDIP sudah mengumumkan calon presiden. Lah NU ini bukan parpol. Kemarin ada yang demo minta supaya NU mencalonkan kader asli. Ya ini saya tidak tahu ini yang bikin begini ini siapa, bikin gerakan begini. Mau bikin isu apa gitu. Pertama lah NU kok ditanyain calon dulu, NU bukan parpol. Hei, kita ini tidak bisa mencalonkan presiden, paham gak? Kita bukan parpol. Kalau mau minta calon, minta sama partai, jangan sama NU. Gitu loh. Ya. Nah sekarang kemudian apalagi nuntut calon kader NU asli. Loh yang asli itu loh yang gimana? Apa ukurannya kader NU harus asli itu harus Gus gitu. Yang enggak Gus, enggak asli. Lah kok gatilut Gus. Sodik ini NU asli gimana? Ya, betul. Walaupun dangdut koplo. Kalau mau dibilang ndak asli ya ndak terima dia. Wah ini NU asli. Gitu loh. Ya kita ndak usah ukur NU asli atau ndak. Yang beda itu antara warga dan kader. Kalau kader ikut pelatihan, kalau lulus di baiat. Jadi pengurus di SK, di baiat. Warga enggak usah di baiat, nanti kalau warga harus di baiat bakul-bakul getok, tukang becak jalo baiat kabeh kan pusing kita. Minta dibeat semua, nanti jangan-jangan copet-copet minta beat semua, repot kita. Ya, gitu. Ada ukuran masing-masing. Ya semuanya NU sudah NU. Gitu saja. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Kita berkonsolidasi untuk menjaga jangan sampai
warga NU khususnya dan masyarakat umumnya terpecah belah gara-gara politik. Sekarang ini pokoknya yang penting kita ajak semua orang, sudahlah sampean mau pilih beto. Itu tadi yang apa pertanyaannya, katanya NU apa? Gajul-gajulan karo PKB. Sama apa enggak calonnya? Enggak, tadi itu pertanyaan gitu kok. Kayak saya salah dengar enggak? Ya. Gajul-gajulan atau pokoknya ya benturan sama PKB. Lu NU pernah bunter apa sama PKB itu loh? Hei, kita ini bentur apa? Kita cuma bilang NU untuk semua. NU tidak hanya untuk satu partai politik saja. Dan itu keputusan muktamar. Gitu loh. Hei. Kita gajol apa enggak? Gitu loh. Lah kok merasa tergajol? Ya enggak tahu kita. Ya, kemarin ada yang nanya gimana hubungan yang renggang ya, NU itu tidak merenggangkan diri dengan siapa-siapa. Kalau ada yang merasa renggang berarti merenggangkan dirinya sendiri gitu loh. Itu aja deh keputusan muktamar, belum dinasah sampai sekarang. Bahwa NU tidak berpolitik praktis sudah. Tapi ini partai didirikan oleh NU, iya tapi kan terus dicolno orang kok terus dikeloni, dekno colno wis kono mergawe ngono lho. Nek pancene jagoan gitu loh. Kalau memang jagoan, kita memperjuangkan NU ya monggo, alhamdulillah matur nuwun gitu. NU ini diperjuangkan. Dan warga NU ini kita didik untuk melihat ya karya nyata dari para aktor-aktor politik ini gitu. Yang kita tidak mau itu berpolitik menggunakan NU sebagai lembaga, berpolitik praktis menggunakan NU sebagai lembaga. Kampanye politik di kantor NU itu tidak boleh gitu loh. Tapi kalau ada ketua PCNU atas nama pribadi ikut kampanye partai tidak di kantor NU atas nama pribadi, ya boleh gitu loh. Asal tidak nyalon DPR. Kalau nyalon DPR menurut ADART harus mundur bagi mandataris. Judulnya itu kalau di PB itu yang kena ketua umum, wakil-wakil ketua umum, roisam, wakil-wakil roisam, gitu loh. Itu. Nah, termasuk yang memang terlibat langsung di dalam pertarungan, ya walaupun di ART gak disebut, ini saya minta tahu diri lah. Maka ini saudara mana orangnya mas di sini? Wakil ketua umum dia ini sekarang menjadi ketua tim pemenangan Golkar, ya tahu diri lah. Gitu karena dia masih datang sebagai wakil ketua umum itu mewakili saya. Mewakili ketua umum ini. Gitu loh. Enggak bisa jadi tim pemenangan. Ya, maka ini terbuka saja saya minta milih lah saudara ini. Mau tetap jadi wakil ketua umum PBNU atau jadi ketua tim pemenangan. Kita tidak melarang. Tapi ini semua, ini demi konsolidasi NU ini supaya utuh. Supaya kita ini adil kepada semua. Gitu loh ya. Ini maksudnya itu. Nah sekarang yang penting kita menjaga keselamatan, menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sambil waspada, sambil
Waspada, kalau pada satu titik diperlukan ya kita bertindak, apa boleh buat. Kita dulu gepuk-gepukan sama PKI juga nggak nunggu disuruh orang kok. Ya. Ya. Pada saat diperlukan siap bertindak. Siap bertindak. Siap bertindak. Itu NU. Itu aja. Itulah tadi video yang Anda saksikan, sangat jelas bahwa NU sudah sangat tegas menolak politik praktis atau politik identitas. Nah, ini tolong Haji Nusron Wahid agar mempertimbangkan apa yang telah disampaikan oleh Gus Ketum tadi, karena NU adalah sebuah organisasi masyarakat yang terbesar di Indonesia, tidak mau untuk melakukan politik praktis. Sudah jelas kemarin keputusan di Muktamar. Nah, perlu saya tegaskan lagi bahwa Gus Ketum menyatakan tentang bahwa NU ini bukan milik satu partai, namun semua partai bisa. Karena kenapa? Karena di semua partai itu ada orang-orang NU. Jadi bukan hanya persoalannya PKB saja. Dan saya lagi dipertegaskan bahwa tidak ada konflik antara NU dengan PKB. Hanya mereka tidak suka ingin membenturkan. Namun perlu untuk saya ulangi bahwa NU adalah milik semua partai. Namun ketika NU membicarakan tentang politik praktis, itu NU sangat menolak. Jadi NU menolak politik praktis. Itu yang sudah disebutkan tadi. Nah, namun ketika itu urusannya dengan rakyat Indonesia, kemudian pertahanan Indonesia, kemudian kemajuan Indonesia, itu NU terdepan. Jadi kemarin juga dikatakan kok ulama sama umara ini harus dipisahkan. Ini kayak gimana ceritanya ini? Itu dipertanyakan lagi oleh Gus Ketum. Bahwa tidak bisa. Bahkan syarat jadi umara itu harus jadi ulama dulu. Jadi seperti yang telah disampaikan kemarin oleh Gus Ketum, kalau masalah kepentingan rakyat, kepentingan bangsa Indonesia ini, NU itu wajib ikut untuk menjaga, untuk mendukung. Itu NU wajib ikut. Tetapi kalau masalah politik praktis, NU sangat menolak. Sekali lagi, NU sangat menolak politik praktis itu. Jangan tanya masalah capres siapa. NU itu bukan partai, kata Gus Yahya, tapi organisasi masyarakat. Tidak bisa kita ini mengusung presiden, karena kita bukan partai. Jadi organisasi masyarakat terbesar lagi. Kemudian himbauan dari Rais Am PBNU Haji Miftahul Ahyar bahwa kita ini yang di bawah jangan melakukan sebelum ada instruksi dari PBNU. Kita sami'na wa ata'na, biar jelas, biar kita mendapatkan barokah. Kita tunggu arahan dari PBNU. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang tidak ada pondasinya, tidak instruksi dari pimpinan. Kemudian Gus Nusron Wahid ini itu menjadi tim pemenang Partai Golkar. Nah, sehingga ditanya lagi oleh Gus Yahya agar memilih apakah mau di kepengurusan NU atau jadi tim pemenangan Partai Golkar. Biar tidak terjadi namanya membawa nama NU. Kalau masalah cawapresnya itu dari NU silahkan, tetapi jangan mengatasnamakan NU. Itu yang tidak diperbolehkan.
Silakan secara prerogatif, secara pribadi untuk mencalonkan diri. Jangan mengatasnamakan NU. Itu sekali lagi bahwa jangan sekali-kali mencalonkan caleg maupun bupati, gubernur, wakil presiden mengatasnamakan NU, itu tidak diperbolehkan. Kalau mau nyalon silakan nyalon. Jangan mengatasnamakan NU. Biar kita tidak menjadi santri yang kualat gitu. Karena di tahun ini sudah masuk tahun politik yang serba memanfaatkan suara Nahdien di seluruh Indonesia ini. Karena kalau kita mau ini, kalau NU mau untuk memilih presiden, calon wakil presiden, calon presiden, itu langsung jadi. Karena mayoritas di Indonesia ini adalah sebagian besarnya adalah NU, masyarakat NU Nahdien. Jadi tinggal kita instruksi dari PB, itu kita kan semua manut, patuh kepada kiai. Namun hal yang seperti itu tidak diinginkan, tidak mau, karena NU milik bersama, bukan milik satu partai. Itu mungkin pernyataan yang bisa saya reaction daripada pernyataan Gus Yahya. Jadi tolong Kiai Haji Nusron Wahid untuk sadar atau diri lah di mana posisinya agar tidak terjadi namanya konflikan gitu. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.